Petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan melakukan pertemuan di sebuah pulau di Kepulauan Seribu milik Ketua Umum Nasdem Surya Paloh Jumat lalu. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta Sekjen, lalu Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri, serta Presiden PKS Ahmad Syaihu, hingga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, yang didampingi oleh sejumlah Ketua DPP Nasdem. Ketua DPP Nasdem Taufik Basari yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyebut, pertemuan ini awalnya ditujukan untuk memberi simpati kepada Nasdem saat Menteri Kominfo Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena kasus korupsi Menara BTS. Namun ia tak menampik jika pertemuan ini juga turut membahas nama calon wakil presiden yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk mendampingi Anies Baswedan. Banyak hal yang kita diskusikan ya, termasuk juga kondisi terkini ya, situasi demokrasi di Indonesia, bagaimana kemudian kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul di waktu-waktu terakhir ini. Jadi banyak hal ya, termasuk juga ya cawapres dan sebagainya, itu juga bagian dari poin-poin yang mungkin menjadi bahan diskusi pada saat itu. Lembaga survei Fixpol merilis peta kekuatan calon wakil presiden 2024 di Provinsi Jawa Timur. Dari rilis survei pada Rabu siang, nama Menko Polhukam Mahfud MD mengantongi dukungan paling tinggi, disusul Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan Lanyala Mataliti. Menggunakan metodologi multi-stage random sampling pada periode 9 hingga 16 Mei 2023 dengan jumlah responden sebanyak 840 orang. Elektabilitas Mahfud MD sebagai cawapres berada di urutan teratas, yakni 21,1% hingga 27,0%. Disusul Muhaimin Iskandar, yakni 13,7% hingga 21,3%. Hovifah Indar Parawansa sebanyak 14,6% hingga 16%. Dan Lanyala Mataliti sebanyak 8,2% hingga 10,8%. Dari 3 poros yang ada 4 tokoh politik yang ada di Jawa Timur yang saya melihat bahwa punya potensi untuk menjadi cawapres Anies, Ganjar maupun Prabowo, yaitu Mahfud MD, kemudian Abdul Muhaimin Iskandar, kemudian Hovifah Indar Parawansa, dan Lanyala Mataliti. Jadi 4 tokoh Jawa Timur ini yang dalam potret survei kami yang kami lakukan di periode Mei ini potensial untuk mendapat suara yang signifikan. Sementara masih ada sekitar 20 hingga 25% masyarakat Jawa Timur yang belum menentukan sikapnya dalam survei ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.